Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wala khawla wala quwata illa billah wa ba'dah. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai zat satu-satunya yang pantas untuk kita puji dan kita puja, serta tempat bergantungnya seluruh umat manusia dari kehidupan dunia ini menuju kehidupan akhirat yang abadi. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ramadan yang telah menjanjikan ampunan begitu banyak, ampunan yang sangat luar biasa bila dibanding dengan perbuatan kita selama 1 tahun bisa dihapus melalui ibadah Ramadan. Dan tentunya tidak semua orang memiliki kesempatan dan mau memanfaatkan kesempatan ini benar-benar untuk membersihkan segala kesalahan dan dosa-dosa yang dilakukannya. Sebab apa? Karena tidak semua orang bersungguh-sungguh untuk menerima, untuk beribadah di bulan Ramadan ini dengan melaksanakan amal-amal yang diwajibkannya dan meninggalkan amalan-amalan yang mempengaruhi pahala puasa dan bahkan membatalkan puasa itu sendiri. Karenanya pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ba'da man adraka Ramadana falam yughfar lahu." Celaka bagi orang-orang yang telah ditinggalkan oleh Ramadan tetapi tidak mendapatkan ampunan. Bukankah Allah akan menjanjikan memberikan ampunan kepada orang yang berpuasa? Tapi nyatanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan kepada 4 golongan yang tidak diampuni ketika Ramadan tiba, bahkan Ramadan telah meninggalkannya. Golongan yang pertama adalah orang yang suka minum minuman keras, orang yang suka bermabuk-mabukan, baik ngabuk karena pesta kesenangan, karena melimpahnya nikmat adanya harta, maupun pesta menenggak minum minuman keras itu karena sedang dalam kesedihan dan berusaha untuk menghilangkan kesedihan itu dengan cara minum minuman keras. Tentu saja golongan ini bisa dimaklumi bahwa ketika senang dia berpesta pora, maka itu artinya dia tidak mensyukuri terhadap nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jelas barang siapa yang ingkar terhadap nikmat Allah itu, ingkar di sini bisa berarti tidak mendaya gunakan nikmat yang dimiliki. Nikmat yang datang dari Allah itu dengan cara-cara yang baik dan untuk kebaikan. Sehingga orang yang pesta minum minuman keras karena memiliki rezeki yang banyak, itu termasuk kufur nikmat dan itu jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula ketika mereka minum minuman keras karena ada masalah dan ingin mendapatkan ketenangan, itu artinya dia sedang lupa
dan menjauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah Allah sendiri menjanjikan apabila ada seorang yang gelisah, cukup dengan mengingat Allah. Allah berfirman, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan berzikir itu membuat hati menjadi tenang. Dengan berzikir itu maka akan selalu ingat kepada Allah, dan ketika ingat itulah semuanya akan menjadi lebih baik karena Allah akan memberikan energi positif kepada hambanya. Golongan yang kedua adalah mereka yang durhaka kepada orang tuanya. Kita menyadari bersama bahwa orang tua memiliki hal penting, prasyarat untuk mendapatkan ridho atas apa saja, atas perbuatan apa saja yang itu bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah berpesan, ridallah fi ridal waliden wa suhtullah fi suhtil waliden. Keridhaan Allah sangat bergantung dengan keridhaan orang tua, dan murka Allah bergantung dengan murkanya orang tua. Artinya apa? Ketika seseorang durhaka kepada orang tuanya dan itu menjadikan orang tuanya luka hati dan tidak merestui apa saja yang dilakukannya, bahkan kadang sumpah serapah atas kemalangan nasib anaknya. Bahkan yang paling tragis, ada orang tua yang sampai tidak mengaku anaknya karena begitu remuk, hancur, biru-biru hatinya melihat perilaku anaknya yang sangat menyedihkan hatinya. Sehingga anak-anak yang durhaka kepada Allah ini akan terhalang amalan-amalannya menuju ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum anak itu meminta maaf dan orang tuanya dengan rela hati memaafkan, maka amalan-amalannya menjadi terhalang oleh ridho orang tuanya. Sehingga termasuk doa-doa yang diharapkan bisa terkabul, juga ampunan-ampunan yang bisa dikabulkan oleh Allah, ini menjadi penghalang karena tidak ada ridho dari orang tuanya. Dan yang ketiga, orang yang tidak mendapat ampunan di bulan Ramadan adalah mereka yang memutus tali silaturahmi. Tali silaturahmi ini bisa dari keluarga kandung, keluarga inti sendiri, dan juga bagi sanak kerabat jauh dekat. Orang yang memutuskan silaturahmi ini artinya orang sudah tidak menganggap lagi ada saudara, ada sanak, ada kerabat, ada handai tolan yang selama ini baik-baik saja komunikasinya, tiba-tiba sengaja diputus dengan alasan-alasan yang tidak syar'i, alasan-alasan duniawi. Misalnya, karena saudara kita tiba-tiba ekonominya jauh lebih tinggi, meningkat tajam dari kita. Atau karena ada sanak saudara yang memiliki pangkat kemudian lebih tinggi dari kita. Atau kedudukan sosial mereka tiba-tiba lebih tinggi dari kita. Lalu kita putuskan silaturahmi mereka, maka itulah yang menjadikan amal Ramadan kita tidak mampu membersihkan dosa-dosa yang ada di dalam diri kita.
Dan yang keempat, yang terakhir adalah orang-orang yang suka bermusuhan. Kita ketahui bersama bahwa hidup ini adalah saling menjaga persatuan dan kesatuan. Orientasi akhirat kita bangun dengan kebaikan hablum minallah, menjalin komunikasi yang baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kehidupan dunia tidak bisa kita lepas dari komunikasi hubungan dengan sesama manusia, hablum minanas. Hablum minanas akan berpengaruh dengan hablum minallah, karena rentetan-rentetan alur yang menghubungkan kita dengan manusia itu putus, sehingga Allah sendiri menjadikan murka. Karena apa? Orang yang menyayangi umat manusia di dunia ini, maka akan disayang oleh penghuni langit. Maka sebaliknya, orang yang tidak menyayangi, orang yang membangun permusuhan, memperbesar dendam, benci, itulah yang akan menjadikan penduduk langit membenci kita. Lalu efeknya, ketika penduduk langit membenci kita, para malaikat enggan mengabulkan doa-doa kita, maka tentunya Allah tidak akan memberikan ampunan kepada mereka. Karena itu, senyampang Ramadan masih ada, dan itu tinggal menghitung jari satu tangan saja, maka mari kita lebih banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjauhkan dari perbuatan-perbuatan yang mengumbar nafsu, yang menjauhkan jarak kita, komunikasi kita dengan Allah. Mari kita, utamanya yang masih memiliki orang tua, saatnya kita hadir di depan mereka. Kita pegang erat tangan mereka, lalu kita bersimpuh memohon ampun dan meminta ridho atas kehidupan dunia ini. Insya Allah dengan keberkahan Ramadan ini, orang tua akan terbuka dengan keterbukaan hati dan pikiran kita, sehingga pintu maaf dari orang tua terbuka, pintu ridho dari orang tua diberikan, maka Allah akan memaafkan dan meridhoi amal-amal kebaikan kita. Di bulan Ramadan ini pula, mari kita setidaknya ingat bersilaturahmi, karena silaturahmi bisa dilakukan secara virtual menggunakan media sosial tanpa harus bertemu. Kesempatan ini insya Allah bisa kita gunakan sebaik-baiknya. Dan kita memohon kepada Allah, semoga hati kita menjadi bersih, pikiran kita menjadi jernih, sehingga tidak lagi kita menjadikan orang lain sebagai musuh. Tidak lagi kita bercuriga kepada orang lain, tetapi justru kita bisa bergandeng tangan, duduk bersampingan dengan mesra, sehingga hidup ini tampak begitu indah, sebagaimana keindahan Ramadan, sebagaimana keserasian hidup ketika turunnya Lailatul Qadar. Dan kita berharap, sekali lagi kita berdoa di malam akhir ini, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkaulah Maha Pengampun dan suka memberi ampunan, maka ampuni kami. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan menerima amal-amal kita dan memaafkan segala kesalahan kita. Barakallahu fikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.